Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsabila Hermanto Putri dan ini adalah ayah saya, Bambang Hermanto, sebagai partner mengobrol kita hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi pemerintah, terutama mengenai laporan keuangan pemerintah pusat. Sebelum berlanjut lebih jauh, apa yang Papa ketahui tentang akuntansi pemerintah? Akuntansi pemerintah menurut Papa adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan pencatatan keuangan pada sektor pemerintahan. Ya, itu betul. Jadi, akuntansi pemerintah ini juga bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal dan transparan, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Nah, negara Indonesia ini mempunyai 3 penghasilan utama. Yang pertama dari pajak, yang kedua dari penerimaan negara bukan pajak, dan yang ketiga adalah dari hibah. Ya, yang Papa tahu ada sumber penghasilan negara itu berasal dari perpajakan. Contohnya pajak pertambahan nilai, pajak bumi bangunan, pajak penghasilan. Kalau untuk penerimaan negara bukan pajak itu contohnya seperti apa? Penerimaan negara bukan pajak itu seperti pelayanan paspor, perpanjangan SIM, pembayaran tilang, dan lain sebagainya. Jadi intinya masyarakat Indonesia itu yang menggunakan pelayanan dari kantor yang dituju pasti akan membayar biaya pelayanannya. Nah, uang-uang yang dari masyarakat itu akan menjadi sumber penghasilan bagi negara Indonesia, yang tentunya uang itu pasti akan dipakai kembali oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oh, jadi itu semacam jasa pelayanan ya, betul? Betul. Nah, kalau hibah sendiri, menurut Papa memang pernah dengar penghasilan negara itu bersumber dari hibah itu, misalkan contoh dari pemerintahan di luar Indonesia, contoh misalkan Jepang memberikan hibahnya untuk proyek-proyek yang ada di Indonesia, bahkan sampai Badan Dunia PBB memberikan bantuan hibah untuk proyek-proyek contoh seperti pendidikan, terus juga penghijauan perhutanan dan lain-lain, betul seperti itu? Iya, seperti itu. Itu adalah salah satu bagian dari hibah luar negeri yang berasal dari luar negara untuk Indonesia. Dari 3 penghasilan utama tadi oleh Menteri Keuangan dilaporkan melalui laporan keuangan pemerintah pusat yang memiliki 7 laporan keuangan. 7 laporan keuangan ini dibuat melalui proses konsolidasi antara laporan keuangan kementerian dan lembaga dengan laporan keuangan bendahara umum negara. Oke, jadi Menteri Keuangan ini membuat laporan keuangan pemerintah pusat yang terdiri dari 7 laporan keuangan, dan itu dibuat dari penggabungan antara laporan keuangan punya kementerian dan bendahara, betul? Iya, betul seperti itu. Dalam proses membuat laporan pemerintah pusat, pemerintah Indonesia menggunakan standar akuntansi pemerintah sebagai pedomannya. Laporan keuangan pemerintah pusat ini sudah ada sejak lama di Indonesia, lebih tepatnya pada tahun 2004. Dengan dasar hukumnya dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah pada tahun 2004. Pada tahun ini Indonesia belum mempunyai standar akuntansi pemerintah. Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Fase kedua adalah pada tahun 2005 sampai dengan 2009. Dalam kurun waktu 4 tahun, pemerintah Indonesia mempunyai standar akuntansi pertama di Indonesia, yaitu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 pada tahun 2005. Fase ketiga adalah dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Terjadi perubahan standar akuntansi pemerintah, yaitu sekarang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tetapi di fase ini juga dibagi menjadi 2 basis. Yang pertama adalah saat 4 tahun pertama dari tahun 2010 sampai dengan 2014, pemerintah menggunakan basis kas. Sedangkan dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, pemerintah menggunakan basis akrual. Basis kas adalah pencatatan transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Sedangkan basis akrual adalah pencatatan semua transaksi pada saat peristiwa itu terjadi.
Oh, jadi kalau berbasis kas itu pencatatannya berdasarkan pada saat penerimaan kas atau pengeluaran kas. Sedangkan kalau berbasis akrual, pencatatannya terjadi pada saat transaksi itu terjadi, betul? Betul, iya. Betul. Contoh misalkan yang setahu Papa sih, kalau di perusahaan ya, misalkan di perusahaan itu pencatatan pembebanan biaya, contoh misalkan listrik, air, gas, dan lain-lain, misalkan yang pada saat itu sudah terjadi tetapi belum terbayarkan di bulan itu, tapi tetap pencatatannya dilakukan pada bulan berjalan, seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 ini ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM yaitu Hamid Awaludin. Jadi intinya standar akuntansi pemerintah ada 3 fase. Yang pertama di tahun 2004 menggunakan Undang-Undang nomor 28 tahun 2003. Yang kedua pada tahun 2005 sampai 2009 menggunakan PP nomor 24 tahun 2005, dan yang ketiga di tahun 2010 sampai sekarang menggunakan PP nomor 71 tahun 2010. Ini juga dibagi menjadi basis kas dan basis akrual. Iya, betul. Menteri Keuangan menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat ini terdiri dari 2 laporan keuangan. Yang pertama adalah dari kementerian dan lembaga, dan yang kedua adalah dari Bendahara Umum Negara. Kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia ini bisa dilihat di website indonesia.go.id. Di sini dijelaskan secara lengkap ada 62 kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, di sini ada satu hal yang spesial, bahwa Menteri Keuangan mempunyai 2 posisi penting. Yang pertama adalah Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan ini memegang penuh keuangan yang ada di Indonesia. Berarti beliau ini adalah orang yang sangat dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia. Namun, beliau juga masuk ke kementerian dan lembaga sebagai pengguna anggaran. Jadi, jika bendahara tugasnya adalah memegang uang, kalau kementerian dan lembaga adalah tugasnya pengguna atau pemakai anggaran. Ini menarik ya, ternyata Kementerian Keuangan mempunyai 2 posisi penting, yaitu sebagai bendahara umum negara dan pengguna anggaran negara. Betul. Anggaran negara sendiri dari mana ya? Anggaran itu berasal dari APBN yang setiap tahunnya pasti ada. Isinya adalah pendapatan dan belanja negara. Bisa juga dicek di websitenya Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara, yaitu djpb.kemenke.go.id. Di sini saya punya bagan tentang alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Di bagian pertama adalah sistem akuntansi instansi. Ini adalah milik kementerian dan lembaga. Yang kedua adalah sistem akuntansi BUN atau Bendahara Umum Negara. Ini adalah milik bagian Menteri Keuangan. Balik lagi ke kementerian dan lembaga. Sebagai contoh, saya pilih adalah Kementerian Keuangan karena saya tertarik dengan posisi Menteri Keuangan yang berada di sini. Kementerian Keuangan memiliki banyak anak buah, salah satunya adalah di eselon 1, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini berpusat di Jakarta, lebih tepatnya di Gedung Syafruddin Prawira Negara 2 di Jalan Banteng Timur, nomor 2-4, Jakarta Pusat. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini juga menyebar di seluruh wilayah dan provinsi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat yang berada di Bandung, dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat. Tapi ada juga yang lebih dekat dengan kita, yaitu namanya adalah Satker atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
yang terletak di seluruh kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Kalau di kota Cirebon namanya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 48 Sukapura. Lalu alur penyusunan laporan keuangan sistem akuntansi instansi ini adalah dari Satker di Kota Cirebon melaporkan keuangannya ke wilayah atau provinsi, lalu dari kantor wilayah melaporkan keuangannya ke eselon 1, lalu dari eselon 1 melaporkannya ke Kementerian Keuangan. Di sini Menteri Keuangan akan membuat laporan keuangan kementerian dan lembaga yang terdiri dari 5 laporan keuangan. Yang pertama ada laporan operasional. Ini terkait dengan penggunaan dana. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Ini terkait dengan perubahan modal. Yang ketiga ada neraca. Ini terkait dengan kekayaan negara. Lalu ada laporan realisasi anggaran. Ini terkait dengan penggunaan anggaran. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Ini terkait dengan pengungkapan laporan keuangan. Berarti kementerian dan lembaganya adalah Kementerian Keuangan. Betul. Lalu eselon satunya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berpusat di Jakarta. Iya. Lalu di bagian wilayahnya adalah Kanwil DJKN Jawa Barat yang berada di Bandung. Betul. Lalu satuan kerja yang ada di Kota Cirebon adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang terletak di Jalan Wahidin. Iya. Jadi satuan kerja melaporkan keuangan ke wilayah. Dari wilayah dilaporkan ke eselon 1. Dari eselon 1 baru dilaporkan ke kementerian, dan Menteri Keuangan akan membuat 5 laporan keuangan tersebut. Iya, betul. Kalau yang BUN ini apa? BUN ini adalah Bendahara Umum Negara yang merupakan bagian dari pekerjaan Menteri Keuangan. Salah satu anak buahnya adalah Direktorat Jenderal Pembendaharaan. Kantornya itu berada di Jakarta, tapi tersebar di seluruh wilayah atau provinsi dengan nama Kanwil DJPB atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan yang terletak di Jawa Barat, Jawa Timur, dan ada di seluruh provinsi Indonesia. Dan satuan kerjanya adalah KPPN atau Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara. Juga ada di setiap kota atau kabupaten yang ada di Indonesia. Lalu alur penyusunan laporan keuangan sistem akuntansi bendahara umum negara ini hampir sama seperti sistem akuntansi instansi, yaitu dari Satker KPPN melaporkan keuangannya ke Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan, lalu akan melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pembendaharaannya. Habis itu akan melaporkannya kembali ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ini akan membuat laporan keuangan bendahara umum negara yang terdiri dari 6 laporan keuangan. Yang pertama ada laporan arus kas, yang kedua ada laporan realisasi anggaran, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang kelima ada neraca, yang keenam ada catatan atas laporan keuangan. Bedanya antara laporan keuangan kementerian dan lembaga dengan laporan keuangan bendahara umum negara ini terletak pada laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, karena ini hanya bisa dibuat oleh bendahara. Berarti yang mengurus bendahara adalah Direktorat Jenderal Pembendaharaan. Lalu KPPN melaporkan keuangan ke Kanwil DJPB. Lalu Kanwil DJPB melaporkan ke Direktorat Jenderal Pembendaharaan, lalu akan dilaporkan ke Menteri Keuangan yang akan membuat 6 laporan keuangan bendahara umum negara. Betul. Kalau yang tadi cuma 5, berarti yang sekarang 6. Ya, betul. Nanti laporan keuangan kementerian dan lembaga dikonsolidasikan dengan laporan keuangan bendahara umum negara yang akan menjadikan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang terdiri dari 7 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan operasional, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat neraca,
Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Dan yang ketujuh adalah CALK atau catatan atas laporan keuangan. LKPP ini akan diserahkan ke BPK yang bertugas untuk mengeluarkan opini baik secara wajar atau tidak wajar tentang LKPP ini. Lalu laporannya akan diserahkan kembali ke Presiden untuk diserahkan kembali ke DPR. Setelah itu baru laporan keuangan pemerintahan pusat diserahkan ke masyarakat Indonesia. Oke, jadi laporan keuangan kementerian dan lembaga dan dikonsolidasikan dengan laporan bendahara umum negara, lalu jadilah LKPP yang terdiri dari 7 laporan keuangan. Lalu LKPP diserahkan ke BPK, lalu dikembalikan ke Presiden, kemudian diserahkan ke DPR, dan terakhir diserahkan ke masyarakat Indonesia. Betul seperti itu? Iya, seperti itu, benar sekali. Ternyata sejarah dan alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat ini sangatlah panjang, dari penentuan standar akuntansi pemerintah hingga konsolidasi antara laporan keuangan kementerian dan lembaga dengan laporan keuangan bendahara umum negara, sampai laporan keuangan pemerintah pusat ini diserahkan kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih Papa sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga yang sudah menonton. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.